Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjel Puspitorini, nomor absen 6 dari kelas 12 PSPT 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi bangsa. Terjadi pada tanggal 18 September 1948. Tokohnya yaitu Musso dan Amir Saifuddin. Sebabnya, yang pertama, pada awal pemerintahan Amir Saifuddin berniat mendirikan negara komunis. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendidikan politik bagi TNI. Yang kedua, ketidakpuasan terhadap Revil, di mana pada saat itu kabinet adalah kabinet Hatta. Tujuannya yaitu meruntuhkan RI yang merupakan hasil proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan diganti dengan komunis. Cara mengatasi, Soekarno-Hatta mulai pidato memberikan pilihan kepada rakyat untuk memilih antara Soekarno-Hatta atau PPKI Musso. Yang kedua, Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto dan Sungkono mengarahkan pasukan TNI. B. Atau yang kedua, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang pertama di Jawa Barat, terjadi pada tanggal 7 Agustus 1949. Tokohnya yaitu Sekar Madji Mardijan Kartosoewirjo. Sebabnya yaitu penolakan Kartosoewirjo terhadap perjanjian Revil yang memutuskan TNI di daerah kantong hijrah ke Jogja. Pada itu Kartosoewirjo berada di Jawa Barat dan memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia atau NII. Cara mengatasinya, operasi militer pada tanggal 27 Agustus 1949. Operasi Bertaduria. Yang kedua terjadi di Jawa Tengah pada tanggal 23 Agustus 1949. Tokohnya yaitu Amir Fattah dan Kiai Sumolango. Sebabnya yaitu adanya persamaan ideologi antara Amir Fattah dengan SM Kartosoewirjo, yaitu keduanya menjadi pendukung serta ideologi Islam. Cara mengatasi, pada tahun 1957 ditumpas melalui operasi Gerakan Benteng Nasional dari Divisi Diponegoro. Yang ketiga yaitu di Aceh, terjadi pada tanggal pemberontakan DI atau TII di Aceh yang terjadi pada tanggal 20 September 1953. Tokohnya yaitu Daud Berwe. Sebabnya persoalan otonomi daerah, pertentangan antara golongan, tidak lancarnya rehabilitas dan modernisasi daerah. Cara mengatasi, pemberontakan Darul Brunei ini dilakukan dengan suatu musyawarah kerukunan masyarakat pada bulan Desember 1962 atas prakasa Panglima Kodam I atau Iskandar Muda, Kolonel Jenderal Makamurwong. Yang keempat terjadi di Sulawesi Selatan, terjadi pada tanggal 17 Agustus 1951. Tokohnya yaitu Kahar Muzakar. Sebabnya yaitu pada tanggal 30 April 1950, Kahar Muzakar menuntut kepada pemerintah agar pasukannya yang tergabung dalam Kodim Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Cara mengatasi, pada bulan Februari
965, Kahar Muzakkar berhasil ditangkap dan ditembak mati sehingga pemberontakan DI atau TII di Sulawesi dapat dipadamkan. Yang kelima yaitu di Kalimantan Selatan. Terjadi pada bulan Oktober 1950. Tokohnya yaitu Ibnu Hajar. Sebabnya yaitu ketidakpuasan terhadap kebijakan mengenai TNI. Cara mengatasi dalam menanggapi gerombolan DI atau TII tersebut, pemerintah pada mulanya melakukan pendekatan kepada Ibnu Hajar dengan diberikan kesempatan dan menyerah dan akan diterima anggota ABRI. Terjadi pada tanggal 5 April 1950. Tokohnya yaitu Abdul Aziz. Sebab yang pertama, menuntut agar pasukan berkas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di negara Indonesia Timur. Yang kedua, menentang masuknya pemasukan APRIS dan TNI. Cara mengatasi, pada tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum bahwa dalam waktu 4 kali 24 jam Adi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasukannya harus dikonsinyarisasi, senjata-senjata dikembalikan, dan semua tawaran harus dilepaskan. Terjadi pada tanggal 25 April 1950. Tokohnya yaitu Sumokil JH Murtutut Farhes Temuntutu Hamentuwo. Sebabnya yaitu mendirikan negara sendiri. Cara mengatasi, menggunakan pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel AE Kawilarang. Atau yang kelima, PRRI atau Pramesta. Awal peristiwa pemerintahan Revolution Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan APRRI merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat Jakarta yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958. Tokohnya yaitu dengan keluarnya Ultra Trium dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein di Padang. Sebabnya yaitu konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan keinginan akan adanya otonomi daerah yang sangat luas. Selain itu, ultratium yang dideklarasikan itu bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih kepada konstitusi yang dijalankan. Pada masa bersama kondisi pemerintah Indonesia masih belum stabil pasca agresi Belanda. Hal ini mempengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah serta menghimpun berbagai ketimpunan dalam pembangunan, keutamaan pada daerah-daerah di Pulau Jawa. Dan sebab bibit-bibit konflik tersebut dapat dilihat dan dikeluarkan pada nomor 50 tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonomi oleh Provinsi Sumatera Tengah waktu itu, yang mencakup wilayah Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi. Sekian dari saya. Kalau ada salah pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.